teman-teman, perkenalkan, aku Nurwahida Septianti, mahasiswa Prodi S1 Manajemen Universitas India. Di sini, aku dan teman-temanku akan menjelaskan mengenai CRISC, Certified in Risk Information System Control. Ngomong-ngomong, kalian udah pada tahu belum sih mengenai CRISC ini? Kalau belum tahu, harus nonton video ini sampai habis ya. CRISC merupakan singkatan dari Certified in Risk Information System Control yang memiliki arti bersertifikat dalam resiko dan kontrol sistem informasi dan merupakan satu-satunya kredensial yang terkait dengan fokus pada perusahaan. Tahu nggak sih, CRISC ini merupakan sertifikat ISAKA sejak tahun 2010 loh dan telah terakreditasi ISO 17024. CRISC ini juga merupakan standar global untuk profesional di bidang teknologi informasi yang berpengalaman mengelola resiko-resiko teknologi informasi. Nah, dengan memiliki sertifikat CRISC ini dapat menunjukkan knowledge dan expertise untuk membantu organisasi ataupun perusahaan untuk memahami resiko bisnis dan technical knowledge dalam mengimplementasikan kontrol sistem informasi yang tepat. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi CRISC ini memiliki 4 syarat. Yang pertama, seseorang harus memiliki pengetahuan mengenai manajemen risiko dan pengalaman kontrol dalam sistem informasi, di mana seseorang memiliki 2 dari 4 tahun pengalaman kerja domain CRISC dan 3 tahun pengalaman kerja dalam desain implementasi manajemen risiko dan kontrol keamanan. Yang kedua, memiliki kepatuhan etika profesional. Maksudnya, pelamar sertifikasi CRISC ini harus mematuhi setiap kode etik ataupun peraturan. Jika seseorang pelamar melanggar peraturan tersebut dan terbukti bersalah, dapat menghadapi tindakan disipliner. Yang ketiga, penyelesaian CRISC yang sukses sertifikasi. Ujian CRISC oleh ISAKA terbuka untuk semua orang yang tertarik dengan manajemen risiko dan kontrol sistem informasi. Kandidat atau pelamar harus menyelesaikan ujian CRISC yang terdiri dari 150 soal pertanyaan. Standar poin atau nilai kelulusannya yaitu 450 sampai 800 poin. Yang keempat, kebijakan pendidikan profesi berkelanjutan. Kandidat atau calon pelamar sertifikat CRISC yang berhasil diharuskan memastikan beberapa hal loh. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan di bidang manajemen risiko untuk pemegang CRISC harus dikembangkan dan diperbarui. Yang kedua, membedakan antara pemegang CRISC bersertifikat dan mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan. Dan yang terakhir, membantu manajemen puncak memberikan kriteria untuk pengembangan dan pemilihan personal. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Terima kasih Septi. Perkenalkan, aku Putri. Di sini aku akan menjelaskan tentang silabus sertifikasi CRISC. Silabus sertifikasi CRISC dibagi menjadi 4 domain. Pertama, domain 1, 20% mengenai tata kelola, dan yang kedua, domain 2, 20% mengenai penilaian risiko teknologi informasi. Yang ketiga, domain 3, 32% mengenai respon dan pelaporan risiko, dan yang keempat, domain 4, 22% mengenai teknologi dan keamanan informasi. Mari kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, domain 1, 20% mengenai tata kelola, mencakup bagaimana seseorang dapat menganalisis dan mengevaluasi risiko. Selain itu, juga mencakup sekilas tentang tata kelola organisasi dan tata kelola risiko, sebagian besar struktur organisasi, tujuan peran tanggung jawab, dan budaya yang diperlukan untuk proses bisnis. Domain yang pertama ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tata kelola organisasi, dan yang kedua ada tata kelola risiko. Yang kedua, domain 2 yaitu penilaian risiko teknologi informasi.
sini kita dapat menentukan kemungkinan dan dampak resiko pada tujuan bisnis. Selain itu, kita dapat mengetahui bagaimana meninjau dan mengontrol hasil dan menilai setiap kekurangan di lingkungan yang ada. Domain 2 dibagi menjadi 2, yaitu identifikasi resiko teknologi informasi dan analisis serta evaluasi resiko teknologi informasi. Yang ketiga, domain 3 mencakup penentuan pilihan respon resiko dalam evaluasi efisiensi dan efektivitas manajemen resiko. Di sini, seseorang memiliki kontrol untuk berkonsultasi untuk merumuskan langkah-langkah tujuan bisnis dan berkonsultasi dengan orang yang lebih ahli dalam manajemen resiko untuk mengembangkan rencana manajemen resiko yang lebih efektif. Domain 3 dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada respon resiko, yang kedua kontrol desain implementasi, dan yang ketiga pemantauan dan pelaporan. Domain 4 yaitu mencakup sekitar 22% silabus untuk mengetahui prinsip-prinsip teknologi informasi dan keamanan informasi, serta konsep keamanan informasi, kerangka dan standar manajemen operasi dengan banyaknya teknologi yang muncul. Domain ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada prinsip-prinsip teknologi informasi dan yang kedua ada prinsip-prinsip keamanan informasi. Sekarang kita beralih lagi ke biaya ujian sertifikasi CRISC. Untuk biaya ujian sertifikasi CRISC dibedakan menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama untuk individu yang berstatus anggota ISAKA dan yang kedua untuk individu yang bukan anggota ISAKA. Kita jelasin yang pertama dulu ya. Yang pertama untuk individu anggota ISAKA biaya ujiannya sebesar $595 atau kisaran Rp8.800.000 dan dikenakan biaya tambahan untuk sertifikasi ulang sebesar $45 atau kisaran Rp700.000. Yang kedua, biaya ujian untuk individu yang bukan anggota ISAKA yaitu sebesar $725 atau kisaran Rp10.800.000 dan dikenakan biaya tambahan untuk sertifikasi ulang sebesar $85 atau kisaran Rp1.700.000 dan untuk biaya pelatihannya sendiri yaitu kisaran Rp10.500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adelia Utia. Terima kasih Putri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Domilkina. Nah, setelah dapat penjelasan tentang pengertian, persyaratan, silabus sampai dengan biaya, aku mau jelasin format ujian CRISC dan peluang kerja CRISC nih. Untuk format ujian CRISC sendiri memiliki pelatihan dari CRISC tentang pemahaman dan pengetahuan manajemen resiko. Di dalamnya, teknologi pelatihan ini juga memvalidasi pengetahuan seseorang tentang praktik terbaik dan proses prinsip yang terlibat di dalamnya. Keamanan dan tata kelola format ujian sertifikasi CRISC yang pertama yaitu ujian akan menjadi 240 menit dan jenis ujiannya yaitu buku tertutup dan pertanyaannya pilihan ganda. Ujian menampung 150 pertanyaan dengan tanda tulis yang diperlukan 450. Oleh karena itu, skor maksimum yang diperoleh adalah 800. Apakah kalian ingin mencobanya? Nah, setelah mendengar soal yang diberikan tadi dan skor harus dicapai, kalian jangan putus asa dulu. CRISC memberikan kalian peluang yang sangat besar untuk karir kalian di dunia kerja. Peluang kerja yang kritis bersifat dinamis profesional bersertifikat CRISC. Seseorang dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi resikonya dan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Setelah seseorang mendapat kredensial, ada banyak peluang kerja CRISC untuk dia nikmati, termasuk berbagai sektor. Berikut penjelasan rinci tentang setiap peluang kerja CRISC. Yang pertama, resiko atau kontrol atau pengendalian IT merupakan tanggung jawab mengidentifikasi resiko bisnis dan menerapkan prinsip-prinsip kontrol untuk mengurangi resikonya. Yang kedua,
Profesional manajemen resiko IT yang memiliki kredensial CRIC menyiratkan bahwa seseorang adalah ahli terlatih dalam manajemen resiko. Fitur ini menarik perhatian bagi pemberi kerja yang ingin mempekerjakan profesional bersertifikat resiko sebagai manajer resiko dan membantu organisasi dengan memahami dampak resiko dan konsekuensinya dalam manajemen resiko bisnis. Yang ketiga, professional control memiliki ahli dalam merancang, menerapkan, dan memelihara kontrol sistem informasi untuk mengurangi resiko organisasi. Yang keempat, analisis bisnis. Analisis bisnis bersertifikat CRIC untuk memastikan bisnis mereka berjalan merata dengan tidak ada hambatan. Selain itu, analisis bisnis dapat mengidentifikasi resiko bisnis yang mengancam dan menawarkan tindakan balasan terhadap kepala manajemen. Yang kelima, pakar kepatuhan. Peluang kerja kritis tidak hanya terbatas pada hal itu. Pakar kepatuhan hukum sistem informasi juga bersertifikat CRIC dan ditugaskan untuk meninjau undang-undang dan peraturan untuk menyelesaikan analisis risiko dan dampak bisnis. Selain itu, individu-individu ini memimpin tim yang efisien untuk mengembangkan desain dan memberikan strategi kepatuhan. Nah, peluangnya sangat menarik, bukan? So, apa kalian ingin mengambil sertifikat ini? Setelah penjelasan tadi, kesimpulan dari sertifikat CRIC ini, seseorang profesional harus memiliki manajemen risiko dan pengalaman kontrol dalam sistem informasi. Di sini, seseorang profesional harus memiliki 2 dari 4 tahun dalam pengalaman kerja domain CRIC dan 3 tahun pengalaman kerja di dalam desainnya implementasi, manajemen risiko dan kontrol keamanan. Ujian CRIC terkait dengan perubahan dalam praktik kerja profesi serta beresiko dinamika pasar dan tren biaya ujian. Sekian pengetahuan tentang sertifikat CRIC yang kami berikan. Thanks for watching.